Waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang pengulangan. Pak, sebelumnya saya boleh tanya nggak, Pak? Tentang tipe data, Pak. Kan untuk tipe data kan ada salah satunya ada integer sama float kan, Pak? Ya. Nah, untuk integer sendiri itu untuk bilangan bulat dan float itu untuk bilangan desimal. Ya. Nah, saya pernah baca, misal nih Pak, di dalam satu program itu tipe datanya ada yang bilangan bulat dan ada yang desimal. Nah, yang pernah saya baca itu apa float. Tipe data float itu bisa digunakan untuk bilangan bulat dan bilangan desimal sekaligus, Pak? Atau harus dideklarasikan satu-satu? Integernya apa, floatnya apa gitu, Pak? Float ya memang pada dasarnya float kan bilangan desimal ya. Bilangan bulat, setiap bilangan bulat itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk bilangan desimal dengan di belakang komanya 0 semua. Jadi pada dasarnya, bentar ya. Berarti bisa ya, Pak? Dengan syarat ditambahin koma 0 gitu, Pak? Iya. Tapi itu tidak kita pelajari sekarang ya, karena kita hanya mempelajari tentang bagaimana menuliskan flowchart dan docode. Itu saja. Tipe data untuk saat ini masih belum terlalu relevan. Nanti ketika kita sudah masuk ke bahasa pemrograman C++, baru itu tipe data relevan ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu yang pertama tentang bagaimana sih struktur pengulangan itu, terus ada apa saja sih bentuk-bentuk pengulangan itu ya. Dan ini nanti saya relate dengan bentuk-bentuk pengulangan yang mungkin muncul di bahasa pemrograman C++. Kemudian beberapa permasalahan umum ya. Satu sih lebih tepatnya. Oke, kita mulai dengan ini ya. Suaranya nggak kedengaran ya? Harus input. Depan ini. Ya, masih ingat dengan lagu itu? Ingat, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak ingat, masa kecil kalian harus dipertanyakan. Tek pokoknya, Pak. Iya. Kira-kira apa yang kalian bisa dapat dari lagu itu?
yang Pengulangan, Pak. berhubungan dengan algoritma. Pengulangan, Pak. Ada Pengulangan, Pak. sesuatu yang Pengulangan ayamnya, diulang-ulang. Ya, betul sekali ya. Ada sesuatu yang diulang-ulang ya. Dan dia diulang-ulang sampai apa? Sampai selesai. Sampai ayamnya habis. Sampai habis. Di kondisi. Sampai anak ayamnya habis ya kan. Nah, sekarang kita bayangkan ya kalau kita diminta untuk menuliskan algoritma dari penulisan lirik lagu tersebut. Kalau kita tidak pakai pengulangan, maka algoritmanya kalau dalam flowchart akan jadi seperti ini. Jumlah 4. Anak ayam turunlah sebanyak jumlah ya, berarti anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah jumlahnya kurangi 1. Yang ditampilkan adalah jumlah. Dan seterusnya ya. Di sini kalau kita lihat ya, bentuknya dia berulang-ulang ya. Anak ayam turunlah, terus ditampilkan sebanyak jumlah, mati 1, tinggallah, kemudian jumlahnya dikurangi 1, baru ditampilkan. Kemudian balik lagi lirik. Muter-muter terus sampai anak ayamnya habis, baru ganti liriknya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa melihat ya, di 3 bagian pertama ini, di sini ada yang diulang-ulang gitu. Dan diulang-ulang dia bentuknya sama terus ya, urutannya. Perintahnya sama terus. Nah, sekarang ini kebetulan di awal jumlahnya hanya 4 gitu, karena tadi potongan liriknya kita hanya mulai dari yang jumlahnya 4. Nah, gimana kalau misalkan ada 1 juta anak ayam gitu, terus kita tuliskan anak ayam turunlah 1 juta, mati 1, tinggallah 999.999 gitu ya. Dan seterusnya sampai habis. Kira-kira butuh berapa lembar kertas gitu untuk kita menuliskan algoritma itu? Capek ya nuliskan kayak gitu ya. Makanya kita bisa solusinya adalah dengan menggunakan pengulangan. Ya. Jadi apa itu pengulangan? Ya, pada dasarnya pengulangan itu menjalankan sebuah atau serangkaian perintah secara berulang-ulang. Jadi perintah tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, struktur pengulangan itu seperti apa? Ya, pada dasarnya kalau dalam flowchart pengulangan itu seperti ini. Jadi ada kondisi. Kalau kondisinya dipenuhi, maka sekumpulan perintah itu kita jalankan. Kemudian kita balik tanya kondisinya lagi, apakah dipenuhi lagi. Kalau iya, kita jalankan sampai kondisinya tidak dipenuhi, baru kita keluar. Jadi struktur pengulangan itu pada dasarnya seperti itu. Nah, yang ada di dalam sini ya, yang ada di dalam ini ketika kondisinya dipenuhi, itu adalah yang disebut sebagai body of loop. Contoh ya, kalau kita punya 1 juta anak ayamnya gitu ya. Ini pertanyaannya apakah jumlahnya lebih dari 1? Kalau masih lebih dari 1 maka terus. Ini diulang-ulang terus ya. Sampai kalau sudah jumlahnya sama dengan 1 gitu ya. Baru liriknya ganti. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Terus kita punya pengulangan lagi karena di sini kotek anak ayam turun berkoteknya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, dengan seperti ini ya, dari yang tadinya kita harus membutuhkan kira-kira mungkin bisa jadi 1 rem kertas HVS itu nggak akan cukup gitu untuk menuliskan lirik lagu ini kalau anak ayamnya di awal ada 1 juta. Tapi dengan ini kita cukup butuh 1 lembar gitu ya, dengan pengulangan butuh 1 lembar saja untuk menuliskan lirik tersebut. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak ingin bertanya, untuk perulangannya itu hanya di kondisi apabila terpenuhi atau bisa juga ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi perulangannya, Pak? Bentuknya pengulangan itu selalu kalau kondisinya dipenuhi maka kita ulang-ulang. Kalau tidak dipenuhi kita keluar dari pengulangan tersebut. Karena apa? Karena kita tidak mau terjadi yang namanya infinite loop. Maksudnya apa? Kalau program kita terjebak pada infinite loop ya, pengulangan yang tidak berhenti gitu ya. Maka program kita
akan terus berjalan dan kita tidak tahu kapan berhentinya gitu. Karena dia tidak akan pernah berhenti kecuali kita berhenti secara paksa. Makanya harus selalu ada syarat untuk pengulangannya dijalankan, dan di sisi lain kalau pengulangannya syaratnya tidak dipenuhi, maka pengulangannya harus dihentikan. Kalau tidak, maka pengulangannya akan terus dijalankan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas. Oke. Nah, di sini yang mana sih body of loop ya? Body of loop itu yang ada di sini ya, yang dilingkari ini ya. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka kita jalankan itu. Nah, itu body of loop namanya. Nah, kemudian pengulangan sendiri ada apa saja sih gitu ya? Ada 3 ya yang kita gunakan di sini, yaitu pengulangan while. While itu strukturnya seperti ini. Kemudian ada do while dan ada for. Nah, sebenarnya while dan for ini mirip-mirip ya. Yang do while ini berbeda. Nah, mengapa kita pilih 3 ini? Karena 3 inilah yang biasa dipakai pengulangannya, yang biasa dipakai di bahasa pemrograman C++ ya. Kalau bahasa pemrograman lain seperti Pascal gitu ada repeat until misalkan dan seterusnya. Nah, tapi untuk di C++ adanya while, do while, dan for. Makanya kita kenalkan yang ini saja ya. Bentuk pengulangan while itu seperti apa? Pengulangan while itu ya, ketika kita mau masuk ke pengulangan, maka kita tanyakan dulu kondisinya apakah dipenuhi atau tidak. Kalau dipenuhi baru kita lakukan pengulangannya. Body of loop-nya ada di sini. Jadi body of loop-nya itu ada ketika kondisinya dipenuhi saja. Kalau tidak baru kita keluar dari looping. Nah, bedanya dengan do while apa? Do while ya, kalau do while itu bedanya adalah body of loop-nya itu dilakukan paling tidak 1 kali. Makanya body of loop-nya itu ditaruh sebelum kondisi. Jadi body of loop dulu, ya, kemudian kondisi. Kalau kondisinya dipenuhi, kita balik lagi ke body of loop itu. Kalau tidak, baru kita keluar. Nah, kalau for loop ini mirip dengan while. Bedanya apa? For loop ini harus ada inisialisasinya dan harus ada update statement-nya. Supaya apa? Supaya si kondisinya ini lama-lama nanti bisa dipenuhi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya masih kurang paham untuk yang for, Pak. Nah, kalau kurang paham dengan for ya, kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah contoh pseudocode untuk pengulangan ya. Saya akan mulai dari for ya. For untuk for loop itu ya, kita selalu mulai dengan inisialisasi. Jadi di sini ada kita inisialisasi i-nya dari 1 dulu. Ini harus ada ya. Nah, inisialisasi sampai syarat berhentinya. Itu for. Makanya di sini ada inisialisasi dan ada update statement ya. Nah, inisialisasi kemudian update statement-nya apa? Update statement-nya itu 1 sampai number. Maksudnya apa? Dia 1 naik 1 ya. 1 2 3 4 5 sampai number. Nah, bedanya dengan while ya, kalau dalam hal ini ya, pada kasus ini while ini sama seperti for. Ya, pada kasus ini while yang dituliskan di sini itu sama seperti for yang ada di sini. Jadi ada inisialisasi yaitu i, kita kasih nilai 1 dulu. Kemudian selama syaratnya terpenuhi, maka kita lakukan ini ya, faktorial sama dengan faktorial kali i. Kemudian kita update statementnya i, kita update jadi i plus 1. Sehingga suatu saat i-nya akan sama dengan number, akan lebih dari number, baru kita keluar dari while. Nah, contoh while yang ini sama persis dengan for yang ada di sini. Nah, cuman
mengapa di sini pada umumnya while itu tidak ada inisialisasi dan tidak ada update statement? Karena syarat berhenti itu bisa macam-macam ya. Kalau for itu ciri khasnya adalah biasanya ada iteratornya. Iteratornya itu berupa angka atau berupa bilangan bulat dari 1 sampai seterusnya. Tapi kalau while, nanti ada contoh lain ya. While itu kita bisa misalkan while isinya adalah input gitu ya. While input tidak sama dengan apa, maka di situ kita tidak perlu update statement gitu ya. Tapi kita hanya punya body of loop saja. Nah, cuman pada dasarnya ya ini, kalau kita mau pakai iteratornya angka gitu ya, while itu pada dasarnya sama seperti for. Cuman ya bedanya kalau for itu bedanya adalah kita langsung syaratnya itu langsung ada di dalam sini, for apa gitu ya. Sehingga body of loop-nya tidak perlu ada update statement, tapi kalau while itu tetap perlu ada update statement kalau pakai bilangan. Nah, bedanya while dengan do while ya, kalau do while kondisinya ada di bawah. Makanya itu mengapa do while itu minimal kita jalankan sekali dulu ya. Kita jalankan sekali baru kita cek perintahnya, karena perintahnya ini ada di bawah. Kondisinya ini ada di bawah. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahasa pemrograman itu selalu dibaca kalau bahasa pemrograman ya, selalu dibaca dari baris paling atas ke baris paling bawah pelan-pelan. Makanya kalau do while itu body of loop-nya ada di atas gitu. Dikerjakan dulu baru dicek. Nah, untuk for tadi apakah sudah terjawab? Sudah Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk do while ini nggak perlu end while gitu ya Pak? Nggak. Karena apa Pak? Ya, karena memang bentuknya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi pada dasarnya kalau pseudocode ya, while kondisi terus body of loop diakhiri dengan end while. Kalau do while itu do body of loop while kondisi. Kalau for loop ya, for terus iteratornya apa? Iteratornya kita isi dengan mulai dari mana sampai berhentinya kapan gitu ya. Baru kita melakukan apa aksi yang diulang. Jadi while itu pada dasarnya seperti ini ya. Pertama, kita pengulangan itu memeriksa kondisi pada syarat dulu ya, yang pertama. Kalau pemeriksaan benar, maka perintah pada body of loop ini dijalankan. Nah, langkah 1 sampai 2 ini kita ulang-ulang ya sampai pemeriksaan pada kondisi itu bernilai salah, baru kita keluar dari pengulangan. Itu kalau while. Kalau do while ini agak sedikit berbeda ya. Jadi do while itu kita melakukan dulu perintah body of loop setidaknya 1 kali, baru kemudian kita periksa kondisi ya, apakah kondisinya dipenuhi atau tidak. Kalau kondisinya dipenuhi, baru kita ulang lagi 1 dan 2 dan seterusnya ya, sampai hasil pemeriksaan dari kondisi itu salah, baru kita keluar dari pengulangan. Nah, kalau for loop itu kita punya inisialisasi ya di awal. Inisialisasi I sama dengan 1. Itu inisialisasinya. Kemudian kondisi pada syaratnya ini 1 sampai sebuah bilangan yang disimpan pada variabel number. Kemudian baru kita jalankan body of loop, update terus ya. Sampai sampai berakhirnya syarat ini ya, sampai di akhir number ini baru kita keluar ke bawah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada karena sudah paham atau sudah bingung? Tengah-tengahnya, Pak. Antara paham dan bingung, Pak. Yang lain? Sudah mulai paham, Pak. Mulai paham, Pak. Sudah mulai paham, Pak. Oke. Proses lagi memahami. Permasalahan yang sering terjadi di pengulangan itu ada ini, ya. Satu ini permasalahan yang paling sering terjadi, yaitu infinite loop. Karena kita harus benar-benar hati-hati pada infinite loop, ya. Jadi contohnya kalau kita balik ke sini, kelamaan. Kalau kita balik ke sini, ya. Kalau kita balik ke sini, ya, di bagian yang pertama, ya, di body of loop yang pertama, ya, lingkaran yang sebelah kiri, di sini kan ada update statement di mana jumlahnya itu selalu dikurangi 1. Setiap kita mengulang itu jumlahnya selalu dikurangi 1. Maka suatu saat nilainya akan jumlah itu suatu saat nilainya akan sama dengan 1, betul nggak? Benar, Pak. Betul, Pak. Ya. Sehingga suatu saat syarat ini pasti tidak dipenuhi, ya kan? Baru kita bisa keluar dari pengulangan. Tapi coba perhatikan yang bawah ini. Kira-kira kita akan terjebak pada infinite loop atau tidak? Iya, Pak. Karena apa? Karena ada tanda di sebelah kirinya tuh, Pak. Kembali lagi dia ke atas. Menanyakan apa I-nya lebih dari kurang dari 3. Terus? Terus I-nya kurang dari 3. Terus dia outputnya kurang dari 3 karena apa? Karena sudah habis, Pak. Sudah habis dikurangi di proses sebelumnya. Nah, ini sebelumnya jumlah, ya. Sebelumnya ini jumlah. Yang ditanyakan ini I. Pak mau jawab karena I-nya yang di setelah output anak ayam yang paling kanan pojok atas itu cuma 1. Terus tuh nggak ada. I-nya sama dengan 1 terus tidak ada update, ya, betul sekali, ya. Jadi I-nya akan sama dengan 1 terus. Sehingga dia akan diulang-ulang terus karena I-nya selalu terus sama dengan 1, yaitu kurang dari 3. Maka kita tidak akan pernah selesai itunya, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi harus hati-hati dalam membuat sebuah looping, ya. Itu, ya. Bagaimana kita menghentikan sebuah pengulangan, ya. Jadi untuk menghentikan sebuah pengulangan maka kita harus memastikan bahwa variabel yang berubah di dalam body of loop itu mencapai nilai tertentu yang sedemikian sehingga suatu saat dia tidak memenuhi syarat pada kondisi yang ditanyakan. Itu, ya. Ini syarat ini yang paling banyak dipakai, ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah ini di pseudocode, ya, di pseudocode ada, dan nanti kalau kalian sudah masuk ke bahasa pemrograman itu ada namanya break statement, ya. Jadi kita bisa kasih break di pseudocode, kita juga bisa kasih break untuk menghentikan secara paksa pengulangan tersebut. Atau kita kasih di program kita, ya, kesempatan bagi si program itu untuk meminta input dari user, yang mana kalau inputnya tidak sesuai, pengulangannya langsung diberhentikan secara paksa. Seperti itu. Jadi 3 ini teknik-teknik yang cukup sering dipakai, terutama yang pertama. Nah, untuk hari ini kita akan banyak latihan soal. Jadi latihan soal yang pertama, silakan buat program yang menerima
masukkan 10 buah bilangan integer dari keyboard dan kemudian menuliskan ke layar jumlah total ke 10 semua bilangan integer tersebut. Saya kasih waktu 10 menit. Ini Pak bebas Pak pakai voucher atau Bebas pakai pakai pseudocode atau pakai flowchart.
lihat sudah ada beberapa yang memberikan jawabannya. Oh, ini maksudnya adalah inputnya menggunakan pengulangan ya. Jadi yang masih belum menggunakan pengulangan silahkan coba coba dulu, coba ulang. Masih menunggu ya, baru Novel ya yang kasih jawabannya. Yang lain? Coba
Sejauh ini belum ada yang benar. Ayo, ada yang sudah bisa? Oke, untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama ini ya, kan kita mau menerima masukan 10 buah bilangan integer ya, dan menuliskan ke layar jumlah total. Jadi ini input kemudian jumlah totalnya berapa ya. Maka kita perlu satu variabel namanya misalkan variabel jumlah. Nah, ini di awal mula-mula jumlah ini kita kasih nilai 0. Nah, kemudian karena kita mau memasukkan 10 bilangan ya, maka for i 1 sampai 10 yang kita lakukan adalah input ya. Kita baca inputan, misalkan kita simpan ke dalam variabel namanya bilangan. Baru kemudian jumlahnya kita update. Jumlah ditambah bilangan. Baru setelah kita selesai kita cetak, yang kita cetak adalah jumlah. Ada yang tahu mengapa seperti ini? Layar saya kelihatan ya? Ya, Pak, terlihat. Kelihatan. Ya, dua algoritma ini sama ya. Ada yang tahu mengapa seperti ini algoritmanya? Karena dia Agar tidak endless looping ya Pak. Iya, Pak. Kalau di contoh-contoh yang teman kalian sudah upload itu ya, di situ kan tidak ada jumlahnya disimpan ke dalam apa, itu tidak ada ya. Naufal ini hampir benar, tapi masih belum. Punya Naufal ini jumlahnya dia pakai variabel A ya. Di awal dikasih nilai 0, kemudian setelah itu di dalam pengulangan ada input.
Tapi inputnya I-nya mulai dari mana nggak jelas, kemudian I-nya diupdate kapan nggak ada, ya. Dan selanjutnya. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, yang pakai for loop dulu ya. Karena kita ingin input 10 bilangan, maka for loop-nya pasti dari iteratornya dari 1 sampai 10. Nah, kemudian karena di akhir yang ingin kita tampilkan adalah jumlah dari 10 bilangan yang diinputkan, maka kita perlu variabel untuk menyimpan jumlahnya itu ada di mana. Sehingga di sini kalau di sini kebetulan saya pakai namanya jumlah itu variabelnya. Yang di awal kita kasih nilai 0 sebelum masuk ke looping. Nah, di dalam looping kita input bilangan, kemudian setelah input jumlahnya kita update. Jadi jumlah yang lama kita tambahkan dengan bilangan yang baru diinputkan. Kita ulang-ulang proses itu sampai 10 kali baru kita tampilkan jumlahnya. Nah, algoritmanya dalam while ini sama sebenarnya. Cuman bedanya kalau pakai while ya kita perlu inisialisasi I-nya dan kapan berhentinya dan ada update I-nya. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, kalau pakai Ya. flowchart itu gimana ya Pak awalnya Pak? Kita Kalau buat inputan dulu atau gimana? Kalau pakai flowchart ya. Kalau pakai flowchart, dia bentuknya jadi begini. Flowchart. Kemudian di awal kita buat si jumlahnya isinya 0. Karena jumlah ini diisi 0 dalam bentuk assignment, maka seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke looping. Ya, jumlah 0, kemudian I-nya kita kasih 1 ya. Kemudian kita masuk ke looping, kita mulai dengan flowchart decision. Apakah I kurang dari sama dengan 10? Kalau iya, maka I-nya I plus 1, kemudian jumlahnya adalah jumlah plus bilangan. Kemudian kita perlu input ya. Input bilangan. N-nya saya taruh sini aja deh. Ya. Kemudian kita tinggal kasih konektor. Kemudian dari jumlah itu ke sini.
tinggal dikasih sedikit text box. Ini contohnya kalau pakai flowchart. Ya. Seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Pak, berarti I-nya itu jumlah bilangan yang bakal ditambah-tambah terus gitu ya, Pak? Apa gimana, Pak? I-nya. Ya, I-nya yang di awal kan ditaruh 1 tuh. Nah, I-nya ini kan hanya iterator saja ya, kondisi. Karena kita ingin input sebanyak 10 kali, yang saya perlu kondisi untuk gimana caranya bisa mengulang pengulangan ini sebanyak 10 kali. Makanya kalau di sini kebetulan saya pakai I gitu ya. I-nya saya kasih nilai 1 dulu, apakah I kurang dari sama dengan 10? Kalau iya baru kita lakukan ini. Yang dijumlahkan itu jumlah. Oke, Pak. Mengerti, Pak? Dijumlahkan itu jumlah, awalnya 0. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan, ini kan kelihatan sebenarnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya lagi Pak, itu habis proses jumlah terakhir itu nggak ada tanda panah lagi Pak? Yang terakhir yang mana? Proses jumlah itu Pak, Ini, jumlah tambah bilangan gitu. yang bawah. Ya itu nggak ada tanda panah lagi Pak, nggak ada Panah proses. mana? Oh, berarti itu habis di situ Pak? Ya ini, Selesai. ini, panah yang kanan. Oh, oh, oh iya Pak, maaf. Saya beli, kalau nggak kelihatan saya beli nih. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, latihan selanjutnya. Pak, berarti ini inputannya integer negatif, Pak ya? Enggak. Integer bebas mau positif negatif, tapi kalau inputnya adalah minus 1999, maka pengulangannya berhenti.
Ada yang sudah bisa? Oke, kalau belum bisa saya kasih clue ya. Di sini kalian hanya bisa menggunakan while. Kalian hanya bisa menggunakan while untuk ini. Oh ya, kalian bisa juga menggunakan do while. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan while atau do while untuk ini. Hafiz hampir benar ya, tapi masih belum sesuai. Oke, kita coba ya. Apa yang dilakukan? Ya. Membaca sejumlah bilangan integer dari keyboard sampai pengguna memasukkan angka minus 999. Angka minus 999 tidak termasuk bilangan yang diolah. Tuliskan berapa banyak bilangan yang dimasukkan, nilai total, dan rata-rata semua bilangan. Kalau dari awal sudah masukkan minus 999, maka pesannya tidak ada data yang diolah. Maka kalau seperti itu, ya, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ya, karena kita butuh jumlah juga ya, maka kita masukkan jumlah. Kemudian ada banyak input. Misalkan di awal kita isi 0, ya. Kemudian apa lagi? Oke. Nah, jumlah itu banyak input 0. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah di sini ya. Pertama, input sebuah bilangan ya. Read bilangan. Kemudian kita masuk while ya. While
bilangan tidak sama dengan min 999. Maka kalau seperti itu yang kita lakukan adalah ini harusnya ny. Berarti yang tadi masih ada salah sedikit. And while. While bilangan tidak sama dengan min 999, maka jumlahnya kita isi dengan jumlah plus bilangan, kemudian banyak input, kita isi dengan banyak input plus 1. Nah, jadi di sini prosesnya adalah, oke, di awal jumlahnya kita kasih 0. Kemudian banyak inputnya 0 juga, gitu, karena kita belum input apa-apa. Kemudian kita input bilangan, ya. Kalau misalkan bilangannya tidak sama dengan min 999, maka kita jumlahkan, kemudian banyak inputnya kita naikkan 1, kemudian kita input lagi bilangan. Baru kita cek lagi. Nah, sampai kita input min 999, baru di sini, ya, baru kita cek, ya, if banyak input sama dengan 0, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada data yang diolah. Print. Tidak ada data yang diolah. Selain itu, baru kita rata-rata kita hitung, ya. Rata-rata adalah jumlah dibagi banyak input, kemudian kita print apa saja yang di print? Yang di print adalah banyak bilangan yang dimasukkan, nilai jumlahnya berapa, dan rata-rata. Berarti print banyak input, kemudian kita print jumlah, kemudian kita print rata-rata, ya. Seperti ini, ya. Apakah ada pertanyaan? Ini adalah opsi yang pertama, ya. Opsi yang kedua adalah kita menggunakan do while. Jumlah sama, banyak input sama, ya. Kemudian di sini yang kita lakukan adalah do while bilangan tidak sama dengan 999. Do apa? Yang kita lakukan adalah, oke, di awal nah, kalau seperti ini berarti read bilangan. If
tidak sama dengan min 999, baru kita lakukan ini. Jumlah sama dengan jumlah pos bilangan. Seperti ini. Ya, apakah ada pertanyaan dari sini? Mau nanya, Pak. Ya. Print jumlahnya ngapa 2 kali, Pak? Mana? Yang di keduanya, Pak. Mau by while second while, print jumlah di atas, terus NF print jumlah lagi, Pak. Oh, itu karena lupa dihapus saja. Dari yang sebelumnya ya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi ada di awal ya, kalau yang pakai while, kita input bilangan dulu, kemudian kita periksa apakah bilangannya tidak sama dengan min 999. Kalau iya, maka kita kita tambahkan jumlahnya dan kita hitung banyak inputnya. Kemudian kita input bilangan lagi. Terus kita balik cek lagi. Sampai inputan kita adalah min 999. Kalau pakai do while, karena sifat dari do while itu adalah kita yang ada di dalam ini itu dilakukan minimal 1 kali, gitu ya. Maka kita harus memastikan bahwa ketika di awal kita inputnya langsung min 999, maka dia tidak melakukan tidak update jumlahnya. Maka di sini mengapa untuk di kasus ini saya menambahkan kalau bilangannya yang kita inputkan tidak sama dengan min 999, baru kita lakukan ini. Nah, tapi kira-kira ada cara lain nggak untuk bikin untuk bikin algoritma ini gitu ya? Misalkan nih yang do while ya. Yang do while saya mau ubah untuk mendapatkan jawaban yang sama. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dan itu tidak sulit ya. Misalkan tidak peduli berapapun bilangan yang kita inputkan, kita akan selalu menjumlahkan dan menghitung banyak inputnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan di akhir pasti ada kesalahan. Sehingga ada yang perlu kita lakukan, yaitu kita update lagi ya. Sehingga yang terakhir yaitu inputan min 999 itu kita hilangkan lagi, sehingga input jumlahnya kita kurangi lagi supaya tidak min 99 yang terakhir tidak mengganggu, banyak inputnya juga kita kurangi 1. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ini jawaban juga gitu ya. Jadi ada beberapa opsi. Saya masih bisa memikirkan beberapa opsi lagi untuk menuliskan algoritmanya. Makanya sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa mencontek dalam perkuliahan di ilmu komputer itu akan sangat mudah untuk dideteksi. Apalagi kalau jawabannya salah dan salahnya sama. Seperti itu ya. Jadi ini di sini yang do while ini saya sudah tambahkan salah satu contoh yang berbeda. Seperti ini. Yang while pun itu kita bisa juga bikinkan opsi lain untuk menuliskan algoritmanya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu kan di soalnya dibilang kalau input pertama udah min 999 berarti tidak ada data yang diolah. Iya. Tapi di situ if banyak input sama dengan 0, print tidak ada data yang diolah.
Mesti 5. Oke, Kan di sini kan saya inisiasi banyak inputnya 0 ya. Ya. Berarti di awal itu tidak ada inputan, betul nggak? Ya. Kalau inputan pertama langsung min 999 ya, di keterangan ini kan kalau dari masukan pertama sudah min 999 ya, min 999 ini kita tidak anggap dia sebagai data yang dimasukkan. Maka berarti kalau di awal kita sudah langsung input min 999, banyak inputnya berarti tetap 0, betul nggak? Bukannya 1, Pak. 0 dong. Kan Iya Pak, bukannya 1 Pak. Yang di mana algoritma yang ini? Oh Pak, kalau misalnya dimasukkan min 999 itu Kan tidak dihitung inputan Pak. Iya, betul memang. Iya, kok bisa tidak dihitung, kan itu input juga, Pak. Hah? Oh, memang soalnya gitu. Ini Pak. Soalnya kan ya, angka 99 min 99 tidak termasuk bilangan yang diolah, berarti dia tidak termasuk inputan gitu. Oh, saya kira cuma di bagian tidak diolah, di bagian jumlah gitu, Pak. Atau rata-rata. Enggak. Oke, Pak, baik, terjawab. Kalau dia termasuk data yang tidak diolah, maka berarti tidak termasuk ke input juga kan ya? Nggak tahu, Pak. Masih baru nih, Pak. Oke, kalian bisa bayangkan gini ya. Kalau misalkan min 999 itu adalah kondisi untuk kita keluar dari sebuah jalan gitu ya. Nah, tapi min 999 ini tidak termasuk data yang diolah gitu ya. Terus kita sudah input nih. Input beberapa bilangan, misalkan udah input 5 bilangan. Terus angka min 999 itu kita jadikan inputan ke-6. Tapi karena min 999 ini tidak termasuk data yang diolah, maka kira-kira banyak input kita 5 atau 6? Oh iya, Pak. 5. 5 ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya lagi. Ini misalnya kalau kita sudah masukkan beberapa angka gitu kan, yang bukan min 999, terus kita masukkan min 99, apakah min 99-nya tetap terbaca, Pak? Maksudnya gimana? Min 99-nya min 999-nya bukan input pertama, Pak. Bukan input 0. Berarti itu tetap terbaca, Pak? Ya, pada dasarnya tetap terbaca, tapi tidak kita masukkan ke data. Makanya mengapa di algoritma yang baru ini ya, kan do itu minimal kita jalankan sekali kan ya. Kita baca bilangannya, inputan dari keyboard, kemudian kalau misalkan inputan pertama langsung min 999, berarti jumlah kita yang tadinya 0 itu berubah menjadi berapa? Min 999. Min 999. Banyak inputnya berubah jadi? 1. Makanya di sini mengapa saya lakukan ini gitu ya. Dari yang tadi jumlahnya itu berubah jadi min 999, karena min 999 itu seharusnya tidak ada pada data, maka saya kurangi lagi dengan min 999. Jadi min 999 dikurangi min 999 adalah 0. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, benar. Kemudian banyak inputnya, tadinya 1, kita kurangi lagi 1. Sehingga banyak inputnya balik ke 0 lagi. Makanya di sini ini adalah langkah preventif ya. Langkah yang ini adalah langkah preventif untuk menghilangkan angka min 999 itu dari data. Nah, kalau di algoritma sebelumnya ya, langkah preventifnya adalah kita langsung ini. Ya, jadi kita hanya mengupdate variabel jumlah dan variabel banyak input. Kalau inputnya bukan min 999 ditandai dengan if ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Yang lain? Oke, kalau gitu karena waktunya habis ya. Ini saya jadikan tugas. Tugas 1. Yang ini adalah tugas. Kemudian yang ini adalah tugas bonus ya. Nah, yang Bonus tugas maksudnya bonus. gimana? Kalau kalian boleh kerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan dan benar, itu bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki nilai di di tugas lain yang belum bagus atau kuis yang belum bagus atau mungkin nanti bahkan UTS atau UAS gitu ya. Ini bonus saja. Dan ini untuk tugas yang bonus itu keterangannya ada di sini. Di slide selanjutnya. Yang harus kalian kerjakan adalah 2 tugas yang pertama. Yang ini tidak wajib dikerjakan yang tugas bonus ya. Apakah ada pertanyaan? Farel, oke. Nggak bisa memperbaiki nilai kalkulus ya, Farel. Ini kuliah berpikir komputasi, beda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kuliah hari ini saya tutup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.